Halo calon penyelam. Nope. Biasanya untuk mengeksplorasi surga bawah laut Indonesia, kita memerlukan suatu kemampuan untuk menyelam atau kemampuan untuk snorkeling. Nah, kemampuan dasar air ini dibutuhkan agar kita tidak mengalami kendala-kendala teknis yang membahayakan selama kita melaksanakan kegiatan bawah air. Kegiatan itu tentu saja bisa seperti liburan di pantai, ataupun seperti mengeksplorasi bawah laut Indonesia, atau bahkan suatu bentuk penelitian yang dilakukan bersama di dalam apa ya? Ya, di dalam laut Indonesia. Bisa jadi seperti penemuan artefak kuno ataupun sebuah penjelajahan luar biasa seperti menyelami Palung Mariana. Seperti pengeboran minyak lepas pantai. Nah, tentu saja hal ini membutuhkan suatu perhitungan teori fisika maupun teori kimia. Nah, kemampuan ini sangat perlu ditunjang. Oleh karena itu, beberapa instansi sekolah penyelaman mengharuskan mengeluarkan izin untuk menyelam. Nah, biasanya kita mengenal izin itu sebagai SIM selam. Bukan SIM yang itu. Bukan yang itu juga. Nah, ini dia, seperti SIM selam. Kali ini kita akan membahas tentang SIM selam dari ADS Internasional atau memiliki singkatan Association Diving School International. Di Indonesia sendiri pusatnya berada di Bali. ADS ini berpusatkan di Jepang yang terbentuk pada tahun 2000 years later. 1908. Nah, menariknya, Association Diving School International ini kini banyak berafiliasi oleh kampus-kampus yang ada di Indonesia. DS juga memiliki peran, yaitu tentu saja memiliki jenjang penyelaman untuk melatih kemampuan bawah air. ADS memiliki filosofi yaitu Joyful and Safety Diving. Ya, yuk mari kita simak selengkapnya berdasarkan jenjang sertifikasinya. Nah, dalam jenjang sertifikasi ADS yaitu adalah jenjang pertama, yaitu Snorkel Diver. Nah, untuk mendapatkan snorkel diver ini memiliki prasyarat yaitu minimal berusia 10 tahun, berbadan sehat, dengan memiliki kemampuan air, renang berjarak minimal 75 meter, menyelam tahan nafas ke kedalaman air minimal 4 meter. Pencapaian dari snorkel diver ini yaitu penyelam permukaan yang sempurna. Dalam pelatihannya, snorkel diver terkait dengan pengenalan peralatan selam dasar, penggunaan alat selam dasar masker, snorkel, fins, dan teknik dan kemampuan selam permukaan, atau biasanya saja di atas permukaan laut, tidak sampai ke menyelamnya. Nah, selanjutnya adalah penyelaman yang menggunakan tabung. Nah, dalam sisi penyelaman ini biasanya dimaksud sebagai scuba diving. Nah, untuk jenjang pertama dalam ADS itu adalah basic diving, tapi berdasarkan keputusan ADS internasional untuk Indonesia sendiri pada tahun 2017 menghasilkan hasil yaitu basic diver langsung dikonversi ke dalam open water diver.
Jadi, kemampuan basic diver ini juga dikonversi ke dalam open water diver. Nah, dalam open water diver, seseorang haruslah berusia di atas 14 tahun, berbadan sehat, serta log penyelaman diharuskan dalam pelatihan itu sebanyak 8 kali jam penyelaman. Open water diver memiliki batas penyelaman yang dibatasi hanya pada kedalaman 66 feet air laut atau sedalam 18 meter. Nah, dalam hal ini open water juga memungkinkan terjadinya crossover. Saya akan bahas apa itu crossover di akhir video ini. Teknik yang didapatkan dalam open water diver ini yaitu adalah pengenalan dan penggunaan alat selam scuba, standar prinsip penyelaman, prosedur keadaan darurat dasar, kelas dasar akademis penyelaman, pelatihan kemampuan di perairan terbatas dan terbuka. Perairan terbatas contohnya kolam, dan perairan terbuka yaitu laut, serta mendapatkan final test dan evaluasi akhir. Setelah melulusi tahap open water diver, jika seorang diver ingin ingin melanjutkan karirnya dalam penyelaman atau ingin menyelam lebih dalam lagi, maka seseorang itu diharuskan untuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah jenjang advanced diver atau penyelam tingkat lanjutan. Nah, pengetahuan selamnya tentu saja harus melebihi di atas rata-rata dari open water diver ini atau basic dive ini. Persyaratan untuk menjadi penyelam advanced diver ini yaitu harus memiliki log dive minimal 25 jam selam. Batas penyelaman kini dibatasi sebesar 99 feet air laut atau sebesar 30 meter. Penyesuaian sertifikasi selam. Nah, dalam advanced diver, teman-teman mampu untuk mempelajari tentang pendidikan akademis penyelaman, penyelaman malam atau night dive, navigasi bawah air, kompas dan natural, selam pencarian dan penemuan, selam bangkai kapal, selam ketinggian dan air tawar, selam dalam dan arus, dan selam komputer, penyelaman dari kapal atau biasanya disebut sebagai terjun bebas dari kapal, pengenalan dasar alam bawah laut. Nah, setelah mempelajari semuanya, tentu saja harus mengevaluasi final test oleh instruktur. Nah, jika teman-teman masih ingin melanjutkan ke tahapan selanjutnya, maka tahapan selanjutnya atau tahapan tingkat 3 adalah rescue diver. Rescue diver merupakan sebuah tingkatan untuk memenuhi persyaratan pertolongan di bawah air. Nah, minimal log selam ini adalah 50 log jam selam. Yang otomatis persyaratan utamanya adalah dia adalah seorang pemegang lisensi advanced diver untuk naik ke tingkatan rescue diver. Nah, kurikulum yang terdapat dalam penyelaman ini adalah lanjutan selam pencarian dan penemuan, manajemen selam penolong, teknik selam penolong, lanjutan natural navigasi bawah air, kompas bawah air, serta teknik pertolongan pertama. Biasanya dalam teknik ini diharuskan seseorang menggunakan CPR atau teknik pemompaan jantung. En el centro del tórax, hombros paralelos al paciente, todo el peso justo encima del paciente, empezamos las compresiones. Tiene que haber una profundidad entre 5 y 7 centímetros y tiene que ser. Nah, tentu saja setelah itu harus tentu dievaluasi oleh instruktur apakah dia layak untuk naik ke jenjang rescue diver atau tidak. Nah, hal yang menarik dalam rescue diver ini, seseorang terkadang dites dengan alat yang rusak untuk mampu memanajemen stres ketika di bawah air. Tapi tentu saja sesuai dengan persyaratan instruktur. Nah, tahapan selanjutnya ini adalah sabuk hitam penyelaman atau dive master. Sombong amat. Tingkatan penyelaman ini adalah tingkatan ahli dalam penyelaman. Nah, tugas dalam penyelaman ini sangat, ya namanya saja ya, dive master.
berarti dia harus memiliki minimal 100 log jam selam jika di ADS internasional. Tingkatan ini juga biasanya menjadi asisten pelatih instruktur, di mana tugasnya membantu mengawasi dan melihat untuk para open water, advanced diver, dan rescue diver, dan membantunya untuk membimbingnya secara langsung di lapangan. Nah, persyaratan spesifikasi dalam Dive Master ini mempelajari tentang perencanaan penyelaman, asisten pelatih penyelaman, perawatan peralatan selam, pembimbingan penyelaman, mitra penyelam, dan pemandu selam. Nah, jadi teman-teman yang merasa ingin menjadi dive guide dan lain-lain ya harus menyentuh level Dive Master untuk mampu belajar tentang manajemen penyelaman tersebut. Nah, karena saya tadi terakhir mengatakan bahwa tentang crossover, jadi crossover adalah sebuah pemindahan lisensi atau sertifikasi selam dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Misalnya saja, SIMAS berubah menjadi ADSI, otomatis hal ini memerlukan biaya untuk berpindah, atau dari ADSI pindah ke SSI atau PD, atau sebaliknya PD ke ADS. Nah, tentu hal ini memerlukan suatu kesepakatan antara keduanya tentang berpindah karena ada penyesuaian aturan yang terjadi. Nah, demikian penjelasan tentang jenjang sertifikasi di ADSI. Jika teman-teman suka, silahkan subscribe channel ini dan like channel ini jika teman-teman suka, serta silahkan komen di bawah apa sih yang perlu channel ini videokan selanjutnya. Nah, rencananya setelah video ini akan ada lagi tentang jenjang instruktur di ADSI. Terima kasih telah menyimak.